Ya Bu ya, 10 perkara yang merusak hati, iman dan ibadah. Masih ingat hadisnya? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbu, begitu kata Rasul. Maksudnya sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah sekedar daging. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Apa itu? Hati. Gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Bu, contoh yang paling gampang, ketika ibu merebus air. Ketika ibu merebus air itu langsung paling banter kalau nggak ketahuan jebol pancinya, jebol kompornya. Sifatnya rusak dunia. Tapi kalau hati sudah rusak, sudah koyak, apalagi sudah hancur, berat Bu memperbaikinya. Kecuali kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian betul-betul mau merubah diri, mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah, ya, mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Insya Allah baru dia bisa mengobati hatinya. Apalagi orang itu kalau sudah sampai hatinya rusak, sampai terluka, aduh, apalagi sampai ungkapan luka yang kurasakan, itu panjang loh itu ya. Nah, apa yang merusak hati kemarin sudah kita awali. Yang pertama adalah al-ghadabu, marah, gampang marah, pemarah. Lihatlah Bu, wajah-wajah orang yang suka marah itu nggak enak dilihat, ketekuk-tekuk. Lain kalau orang yang beriman itu kalau ketemu dengan teman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ceng, gimana kabarnya? Allah, aku seneng banget. Insya Allah ya Ceng ya, jangan lupa ya kita saling mendoakan karena kita berharap sama-sama masuk surga. Enak kan? Amin. Kalau udah mulai jutek, apalagi bawaannya emosi, marah, assalamualaikum, salam. Mana kabar? Baik. Mana depan, mana belakang? Nggak enak Bu. Lagian Ibu juga pergi sama orang seperti ini nggak nyaman, ya nggak? Bawaannya marah aja, suka nyalain aja. Ada orang itu karena dia bos, jadi karena suka marah akhirnya karyawannya pada takut. Itu naruh kacamata itu di atas kepalanya. Siapa yang tahu kacamataku mana di mana? Ada yang mau bos, apa kamu? Diam aja lah dia gitu. Marah. Begitu dia lewat kaca, makanya awalul ghadabi akhiru nadamun. Awalul ghadabi jununun. Awal marah-marah itu seperti orang gila. Akhirnya dia menyesal. Bu, gara-gara sedikit-sedikit marah itu juga bisa terjadi perceraian. Orang akan menjauhi juga Bu. Kalau ditanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu ini contohnya praktek pulang ke rumah, salamnya beda deh dengan yang sebelumnya. Wah, itu juga beda. Biasa assalamualaikum, sekarang assalamualaikum. Biasanya kalau dipanggil mi, ma, bu, bunda, iya, ntar. Tapi karena sudah ngaji, sudah ngerti sekarang, mi, bu, ma, dek, ya say, sini dong, sedang menuju. Kan asik rasanya, ya kan? Nggak apa-apa. Nanti kalau berubah sikap menjadi baik, kok suaminya kaget misalkan ya Bun, kok kamu sekarang lain, nggak salah nih, nggak salah, nggak mimpi, aku udah ngaji sama Ustaz Akhlis gitu. Ya Allah, ya Allah. Loh, ngaji itu kan bukti tandanya dia dapat kebaikan keberkahan, berubah menjadi lebih baik. Biasanya manggil-manggil, woi, sekarang assalamualaikum, kan enak. Ada nggak yang membaca Al-Quran sambil marah? Ada nggak yang baca Al-Quran sambil marah? Ada.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anaknya manggil, "Mama, mama, mama, diam. Mama ini lagi baca Quran, ngerti gak sih?" Ini anak gak sopan banget. Ya. Itu namanya dia membaca Al-Quran sambil marah. Mestinya kan selesai, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, berhenti aja. Sini sayang, sini cantik, anak soleh. Kenapa kok gitu sih kamu? Adabnya memang seperti itu, adab yang baik. Kan kalau kamu lagi butuh bisa mendekat mama, kasih isyarat. Nggak gitu mama nggak mau deh. Jarang. Padahal yang mestinya seperti itu kan. Jadi Bu, kemarin masih ingat? Orang yang gampang marah, orang yang suka marah, orang yang nggak berubah jadi peramah. Ya, kan mestinya jadi peramah bukan pemarah. Itu apa Bu yang terjadi? Selamanya harus suka marah-marah, apa? Dia nggak akan memiliki hati yang lembut. Hatinya akan selalu panas, hatinya akan selalu kasar. Sedangkan orang yang hatinya lembut itu Bun, dia akan mudah menerima nasihat, mudah menerima hidayah. Tapi kalau orang tuh bawaannya kasar, tidak mau merubah loh Bu, terus selamanya ini sulit. Nggak akan bisa memiliki hati yang lembut. Hatinya akan kasar terus, bawaannya panas terus. Contohnya jam-jam segini ini enaknya ngapa? Ngaji taklim, udah jelas di majelis taklim memikir tidur, istighfar. Ya Allah, ya Allah. Yang kedua, orang kalau masih suka marah, gampang marah, emosian, dia nggak akan bisa jadi orang yang sabar. Ya nggak akan bisa. Karena orang sabar itu santun, bijak. Contohnya Rasulullah. Waktu berdakwah ke Taif kan, masih ingat ya? Dakwah ke Taif, bukannya diterima dakwahnya malah dilempari kotorannya kan? Malaikat jengkel turun. Duhai Muhammad, izinkan kepada kami untuk menghukum orang-orang Taif yang kurang ajar ini. Nabi katakan apa? Jangan. La innahum qaumul la ya'lamun. Jangan. Mereka adalah satu kaum yang belum ngerti, masih bodoh, jahiliyah. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah dari mereka, kalau enggak dari anak mereka, kalau enggak dari keturunan mereka. Coba, panjang sekali. Coba kalau Nabi itu bawaan yang marah, pemarah Bu, kira-kira umatnya kayak apa Bu? Bukan, artinya kalau Nabi itu pemarah, umatnya tambah kayak apa gitu loh. Wong Nabi yang sudah lembut, santun, bijak, pemaaf saja, umatnya ada yang biasanya suka marah-marah itu ibu-ibu sama emak. Gak usah nunjuk-nunjuk. Oh gitu. Nanti waktu udah kesana jadi mak-mak gitu. Waktu sini ibu pindah ke sana jadi mak-mak gitu. Ya Allah, ya Allah. Bu, nggak ada untungnya Bu. Kalau kita benar, kenapa kita harus marah? Lah itu tadi. Satu, orang yang suka marah, gampang marah, selamanya nggak akan memiliki hati yang lembut. Yang kedua, nggak akan bisa jadi orang sabar. Yang ngeri Bu, nggak akan bisa sampai makom takwa. Karena orang yang bertakwa itu pasti jelas santun, bijak. Kan Allah mengingatkan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Surat Al-A'raf 199. Jadilah engkau pemaaf. Gimana mau memaafkan orang bawaannya marah, emosi? Yang paling parah Bu, udah miskin, susah, gampang marah. Rezekinya juga jauh. Orang juga nggak suka. Naudzubillah min. Nah, jadilah engkau pemaaf, ajalah seluruh manusia melakukan yang baik ma'ruf dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Termasuk orang yang bodoh adalah orang yang gampang marah, pemarah. Tadi
kita juga akan tahu orang yang suka marah selamanya nggak bisa jadi orang bertakwa. Ya nggak akan bisa. Karena untuk menjadi orang bertakwa itu salah satunya memiliki kesabaran. Coba lihat surat Ali Imran 133 sampai 134. Sampai 135 juga boleh. Dari 133, 134 saja deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan siapa nak kasih baca surat Ali Imran 133 sampai 134 saja, silakan. Segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu orang yang berinfak di baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah Dan orang-orang yang dan yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. ya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ibu bacanya saja kalau dengan resapi itu gitu. Dan orang-orang yang menahan amarah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Itu kayaknya marah deh. Ya, Bu. Ibu pernah marah, Bu? Tanggal berapa? Masya Allah. Marah itu apa manfaatnya? Nggak ada. Orang yang gampang marah, suka marah itu apa? Ngerusak hati, datangin penyakit, buang energi, mempercepat mati. Coba masih ingat kisah Nabi? Selama 3 hari atau 4 hari sholat di dekat Ka'bah dilempari kotoran unta. Hari ke-5, ke-6, ke-7 itu nggak ada lagi yang lemparin. Kan riwayatnya begitu kan, Nabi bertanya, itu yang biasa ngelemparin kotoran itu mana? Dia lagi sakit ya Rasul. Itu kan? Ada yang tahu rumahnya orang itu? Saya tahu ya Rasul, ada di antara sahabat yang tahu. Antarkan aku. Ngapa sih Rasul? Kan dia jahat. Apakah Rasul terus balasnya? Kan dia jahat Rasul. Sahabat ini kan janggal banget kan, Bu? Kamu mau nganterin atau enggak? Kamu mau ikut nganterin apa enggak? Coba. Ya udah, kalau nggak mau nganterin, itu kan jawaban yang timbul emosi kan, Bu? Kamu nganterin atau enggak? Ya sudah, kalau kamu nggak nganterin, tolong tunjukkan saya jalan. Coba. Malu kan? Makanya ketika orang datang, Rasul apa itu Islam, la taghdab, nggak marah-marah. Karena orang ini bawaannya marah banget. Coba deh, ibu mulai dari sekarang, yang biasanya emosi marah tuh mulai rubah. Pokoknya setelah keluar dari majelis, aku nggak akan marah-marah lagi, kecuali terpaksa. Enggak, karena tadi apa, Bu? Datang lagi apa itu Islam, la taghdab, jangan marah. Datang lagi yang ketiga, belum mengatakan apa? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Nih, dengerin kata kuncinya. Orang yang dikatakan kuat dari umatnya Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Tetapi orang yang kuat dari umatnya Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarahnya ketika dia ada kesempatan marah. Enggak, saya enggak marah. Ngapain saya marah? Tadi bener aja kita enggak marah, apalagi salah. Ibu sendiri kalau marahin anak tuh diem aja, malah ibu bingung sendiri kan. Masih ingat kemarin yang saya ceritakan tuh, ibu yang bawaannya marah aja. Ayo cepat makan. Anaknya datang, cepat kamu. Datangnya, cepat makan. Lagi makan, anak yang saya bilang, "Ma, apa? Diam." Diam kamu. Yang ketiga juga itu, diam, makan cepat. Setelah selesai makan, jadi sekarang ngomong. Ma, adik kecembur empang. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Tadi mau ngomong diomelin terus. Ini gambarnya kan nyesel sendiri kan, Bu? Nggak ada manfaatnya. Hati rusak. Wong tadinya nggak bisa lembut kok, hatinya keras kok. Atau? Ya?
Kalau anak yang marah-marah, diemin aja. Kalau dia marah-marah terus emaknya marah-marah, apa bedanya? Ayo kenceng-kencengan, malah gitu. Bu, kalau secara psikologi itu begini. Kalau anak mikir ya, sebetulnya puncak kemarahan seorang ibu atau bapak, dia diam. Karena diamnya ibu dan bapak itu memberikan pelajaran sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang anak yang nggak bisa nangkep itu, Bu. Padahal kalau seorang ibu atau ayah itu marah, sebetulnya untuk kebaikan anak itu sendiri. Tapi karena anak itu sudah berpikir jelek, kesannya dia dipojokkan, dia dirugikan. Padahal anak itu yang salah. Pernah nggak dengar kisah? Yaitu seorang ayah yang mengajarkan anaknya di teras rumahnya. Sudah tahu ceritanya? Mau tahu ceritanya? Kisahnya begini kisahnya. Jadi seorang ayah memanggil anaknya yang sudah lulus sarjana S1. Di teras itu ada bunga. Ya. Di teras itu ada bunga kembang itu, Bu. Kemudian ada kupu-kupu. Anaknya di dalam rumah dipanggil. Nah sayang, ya, keluar. Ini apa ya? Kirain apa ya? Kupu-kupu ayah. Oh iya. Makasih sayang. Masuk lagi dia. Nggak lama, baru 3 menit atau 5 menit dipanggil. Sayang sini nak. Iya, mulai keras. Apa sih ya? Enggak. Ini apa tadi? Kupu-kupu ayah. Masuk lagi anak. Ya, makasih nak. Masuk lagi sekitar 3-5 menit lagi dipanggil. Nak sayang sini. Apa sih ya? Tanya-tanya terus. Mau tanya ya? Apa itu ya? Itu kupu-kupu ayah. Hai, ayahnya astagfirullahaladzim. Sini sayang, duduk samping ayah. Setelah duduk, ngerti enggak anak? Ayah masih ingat. Kamu sekarang umurnya 22 tahun. Kamu sekarang sudah sarjana S1. Ketika kamu umur 2 tahun, nak, dan kamu mulai berbicara, kamu melihat persis di halaman ini kupu-kupu. Mungkin bukan kupu-kupu yang sama. Kamu nanya, ini apa ya? Ayah jawab, ini kupu-kupu sayang. Kamu lari ke sana, balik lagi, ini apa ayah? Kupu-kupu. Dan kamu tanya itu sampai 17 kali kamu tanya. Dan ayah senang nak. Ayah nggak marah. Karena kamu lagi senang mulai berbicara dan kamu ingin tahu. 17 kali kamu menanyakan ini apa, ayah dengan bangga menjawab, ayah dengan senang karena aku mau pandai bicara kupu-kupu. Tapi ayah baru tanya 3 kali kamu marah-marah. Pikirkan nak sendiri. Ini kan kisah butuh kesabaran loh, Bun. Kadang-kadang masalah kecil aja rumah tangga bisa berantakan. Ya enggak? Perusahaan satu dengan yang lain. Ini contohnya, Bu. Saya kemarin bulan yang lalu ya, ngisi Jumatan itu di Tanah Abang, Bu. Ini yang punya sama-sama keluarga orang kaya, kakak beradik, tapi gara-gara ego tadi, Bu, emosi-emosian tadi, akhirnya bubar itu perusahaan itu. Padahal omsetnya Masya Allah. Antum sekarang nggak ada. Aduh Ustaz, saya masa sepele tadi. Makanya betul, orang yang kuat dari umatnya Rasulullah bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barangnya banyak. Tetapi orang yang kuat dari umat Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Padahal dia ada kesempatan untuk marah. Tapi untuk apa? Enggak. Sayang, Bu. Lidah ini kalau sudah mulai marah, Bu, biasanya nyambung. Maka saya ingatkan, jangan sekali-kali ini, penting sekali, jangan sekali-kali ibu mengucap sesuatu yang nggak baik terhadap teman, sahabat atau orang lain. Walaupun ibu tahu itu nggak baik. Jangan sampai, sebab kalau udah keperucut sekali, itu cenderungnya akan mengulangi lagi. Yang dia inilah, yang itulah. Wah! Tapi enggak, kalau ketika ibu mengucapkan ini anak atau orang
Astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih baik. Sekali terucap bu, khawatirnya akan terus, argonya terus jalan. Karena kita pernah berucap yang buruk, naudzubillah min dzalik, nanti suatu saat akan melihat yang sama walaupun orangnya beda, akan terulang lagi kata-kata itu. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Bu, orang banyak dibenci, banyak masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga, tak bertulang. Karena lidah harus dijaga. Saya ulang ini penting sekali bu. Kalau kayak Haji Ahmad Dahlan tuh surat Al-Maun itu bu, surat Al-Maun itu 6 bulan bu, sampai semua jamaah muridnya itu mengamalkan ayat itu. 1 bulan bayang, tiap pekan sekali ngaji. Gimana tanya? Kamu sudah paham surat Al-Maun ini, sudah mengamalkan sudah? Apa kamu sudah nyantunin fakir miskin? Belum. Berarti kamu belum paham, belum. Salat kamu sudah khusyuk? Belum, berarti belum. Sampai 6 bulan semua jamaah yang ngaji itu dia menyantuni fakir miskin kaum duafa. Nggak punya rasa pelit. Ya, jadi pengulangan itu memang perlu untuk mengingatkan, karena kadang-kadang kita lupa. Ngaji itu pun jangan harus banyak, ini sudah sampai sana, sudah selesai Riyadhus Shalihin, isinya apa? Ya nggak tahu, malah nggak tahu. Menyelesaikan Riyadhus Shalihin itu kan hadisnya sampai 1476 hadis, tapi nggak ada yang nempel, gimana itu? Ya kan? Makanya yang saya sampaikan ini adalah cenderungnya apa? Amaliyah keseharian. Ibu betul-betul sabar, ibu bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu marah, yakin berubah. Wajah ibu nanti nggak akan kelihatan bermasalah. Bukan masalah tua, kalau tua tetap tua bu. Ya, tapi sudah berbeda. Ya Allah, mama kok sekarang setelah ngaji lembut, istriku kok sekarang setelah ngaji ya Allah gitu loh. Itu insya Allah uang belanjanya. Nah, amin ya Allah. Itu. Sekarang dia setelah ngaji, wah ngajinya di mana ya gitu loh. Biasanya siluasin diam aja. Hati-hati, kemarin saya bilang hijrah yang salah apa? Itu sudah berubah, tapi terus mending aku ngaji belum lama aku udah syar'i nggak kayak dia. Nggak ada nilainya. Nggak boleh. Ya. Baik, ini pengulangan materi kemarin karena ini penting saya ulang-ulang ya. Jadi biar kita paham betul ya. Ya, karena memang juga harus melatih kesabaran ya bu ya. Yang kedua apa? Al-hasadu. Hasad, iri, dengki, benci, dendam bu. Jangan kita pernah membenci pada orang lain. Kalau kita nggak suka sudah selesai. Dah tutup buku tadi, Bengkulu Semarang tadi. Dulu, sekarang. Harus begitu. Hasad itu sampai yang parah tuh gini bu. Jadi nggak seneng sama orang. Misalkan dagang nih. Kok dagangan si fulan tuh kok laris ya? Kok sekarang banyak yang ke situ ya. Dia benci dengan orang itu, kemudian ngajak temannya atau orang lain untuk membenci juga. Itu yang paling parah. Padahal bu, dia mestinya sadar. Kok sekarang orang-orang kok berpindah ya dari aku. Oh, boleh jadi ada karyawan yang khianat, yang membocorkan resep. Misalkan bu ya. Oh, boleh juga ada pelangganku diserobot yang lainnya. Ya sudah. Tapi dalam kondisi seperti itu mestinya berusaha untuk meningkatkan kualitasnya.
kemarin Bu, jangan sampai kita digolongkan orang yang bodoh-bodoh banget. Siapa itu? Orang yang punya masalah dengan manusia tetapi yang dia tinggalkan Allah. Ngeri nggak Bu? Wong punya masalah dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, temannya, saudaranya. Kok yang dia tinggalkan Allah? Punya masalah dengan masalah ekonomi bisnisnya. Kok yang ditinggalkan Allah? Kan bodoh banget. Seperti ungkapan itu bener juga. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, salahmu sendiri menjauh. Kan ada itu. Tadinya nampak harmonis, begitu cerai langsung buka hijab, ya kan? Malah ngumbar-ngumbar aurat. Itu kan namanya meninggalkan Allah. Padahal semakin kita mendekatkan daripada Allah, memang ujiannya nampaknya saya berat. Kenapa jadi berat? Karena iman kita nggak meningkat. Kalau kita imannya meningkat, ibadah kita meningkat. Ibadah itu kan ujian itu sesuai dengan keimanan kita. Tapi jangan terus aku nggak akan meningkatkan iman biar ujianku nggak meningkat. Ya kamu nggak naik-naik kelas. Ada orang bilang gini Bu, saya ini kalau Al-Quran tidak pernah salah. Ucapan ini benar atau salah? Benar juga. Kok bisa benar? Karena dia tidak pernah baca Quran. Tapi bukan berarti benar yang sebenarnya. Lebih baik dia banyak salah tetapi dia belajar, dia membaca Al-Quran, dibanding yang nggak pernah salah, nggak pernah membaca atau belajar Al-Quran. Ya tak? Ya benar yang semu tadi itu. Kalau benar sebenarnya ya nggak baca Quran, jelas orang yang baca Quran walaupun banyak salah lebih utama. Jadi nggak ada untungnya kita membenci orang asal. Apa? Ngotorin hati, ngerusak hati kita. Tadi Nabi itu kalau pendendam Bu, aduh, ada yang membunuh Nabi aja padanya dimaafkan, ya kan? Ayo kita contoh Rasulullah. Makanya jangan punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Masih ingat syairnya? Syairnya gimana? Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Teman sahabatnya dapat rezeki dia ada kan kayak gitu? Najis. Nauzubillah min. Astagfirullahaladzim. Masih ingat? Apa yang Bu ketahui dari 113? Apa yang Bu ketahui dari 113? Apa? 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114, maksudnya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Enggak boleh. Ibu yang pertama kali ngajarin gini, yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu setan atau iblis? Berarti yang ngikutin naudzubillah min. Ada yang punya pertama kali sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu siapa? Kakak kita yang pertama, Qabil dan Habil. Qabil, kakak kita Qabil kok dapatnya istri kok kurang cantik. Habil kok dapat yang cantik. Memang Habilnya dari keimanannya lebih baik dan aturan syariatnya memang begitu. Akhirnya naudzubillah dzalik, saking puncaknya hasad, dengki, benci tadi sampai membunuh. Itu ngeri loh Bu. Ya. Jadi ternyata memang hasad, iri, dengki, benci, dendam itu betul-betul ngerusak hati. Orang tuh jiwanya, orang yang punya sifat seperti ini nggak akan tenang. Ya. Suuzon ada, yang ada suuzon aja. Ibu, saya contohkan satu kisah menarik. Mungkin pertemuan kemarin belum saya sampaikan. Antara dermawan dan suuzon. Ada orang yang kaya raya, terus didatangi sama banyak orang miskin.
Puluhan orang fakir miskin mendatangi kamu, ini orang kaya yang pelit banget sih. Gak kayak si pedagang daging itu. Si pedagang daging itu setiap Jumat memberi kami daging cukup untuk lauk 1 hari. Artinya 1 hari itu makan pagi, siang dan malam itu cukup dengan daging yang diberikan. Ya ukurannya berapalah kira-kira, apakah seperempat ataukah setengah kilo. Dan itu setiap Jumat dilakukan si tukang daging itu. Kamu ini apa? Kaya raya, pelit banget. Si orang kaya ini mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Doain saya ya, biar menjadi orang yang bisa dermawan. Alah, dasar pelit. Singkat kisah Bu, orang kaya itu pas hari Jumat, karena itu pas orang tukang daging itu kan memang setiap Jumat dia memberikan kan. Dia pulang lewat rumah depan orang kaya tadi itu. Ternyata meninggal dunia orang kaya itu. Orang-orang nggak apa-apa, orang kaya pelit aja mati, biarin aja. Tapi Bu baru tahu rahasianya setelah Jumat, setelah hari ini Jumat kematian, Jumat selanjutnya si tukang daging itu nggak ngasih. Jumat selanjutnya nggak ngasih, Jumat selanjutnya nggak ngasih. Kemudian orang heran, kok sekarang Jumat si tukang daging ini nggak ngasih lagi sih, padahal sudah bertahun-tahun dia ngasih. Akhirnya penasaran orang-orang itu. Tukang daging, kok kamu sekarang pelit sih? Kamu bisa setiap Jumat memberi kami. Kamu ngerti apa yang bisa saya berikan untuk pada kalian? Kalian ngerti nggak? Sebenarnya sudah bertahun-tahun ini yang ngasih daging kalian itu adalah orang kaya yang sudah meninggal itu. Dan dia titip, tolong ya, jangan pernah kamu sampaikan. Siap, katakan itu dari hamba Allah kalau sempat ada yang bertanya gitu. Tapi kalau nggak tanya nggak usah kamu ceritakan. Nangis Bu, puluhan fakir miskin yang seuzon bersangka buruk tadi sama orang kaya. Jadi selama ini sebenarnya yang ngasih daging itu orang kaya yang dermawan itu Ibu. Dia merahasiakan amalnya. Dia kalau sampai kamu menceritakan ya dosa besar kamu. Perjanjiannya begitu Bu. Dia nggak mau betul. Adapun setelah kematian kan lain lagi. Inilah gara-gara suuzon, karena memang ada sifat kedengkian hasad tadi. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, menarik loh Bu kalau kita bisa mencerna. Jadi sudah bertahun-tahun si orang kaya ini Bu, dia selalu titip, tolong setiap Jumat umumkan saja ya. Jadi setiap yang Jumat itu memang yang fakir miskin diberi. Nah ini satu orang yang digambarkan oleh ulama, miskin yang sabar itu baik. Sabar yang miskin sabar itu baik. Tapi kalau ditanya syukur yang dermawan itu lebih utama. Kenapa? Karena orang yang miskin sabar paling untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau orang kaya yang dermawan, kebaikan manfaatnya selain untuk diri, keluarganya, untuk perjuangan Islam, untuk dakwah, untuk jihad, untuk membantu fakir miskin, kaum duafa, termasuk juga untuk menghadapi yaitu pemurtadan. Karena kadal fakru yu'adilal kufur. Kefakiran itu dapat menyeret pada kekafiran atau murtad. Nah ini mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita. Jangan pernah punya sifat hasad iri dengki. Lebih baik kita husnudzan pada orang lain. Kita kan nggak ngerti Bu, apa yang dia lakukan di belakang kita kan. Ya, contohnya ini tadi, nangis Bu. Jadi ya Allah gimana ini? Selama ini kita ini diberi bertahun-tahun. Ya, baik. Maka hasad, iri, dengki, benci, dendam adalah perusak hati. Berarti kalau kita masih memiliki yang sifat seperti itu, hati kita masih kotor, hati kita masih berpenyakit. Udah, kita nggak usah nunjuk orang lain. Ketika kita mengatakan hatiku lebih baik daripada hatinya, nah ini masalah sudah. Berarti kita sudah mengikuti bisikan syaitan. Yang ketiga adalah al-kadibu. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Jadi Bu, nasihat Nabi apa? Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Aminnya mana? Amin. Emang dosa ibu tinggal sedikit apa amin aja berat? Ya Allah, ya Allah. Sekali lagi ya, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai Allah, disukai manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Bu, ingat kemarin, masih ingat gak tentang dusta kemarin? Apa yang ibu masih ingat keterangan saya tentang dusta? Sampai nggak tahu, nggak ngerti, lupa, nanti saya kasih tahu. Langsung kasih tahu aja. Ayo yang masih ibu ingat tentang dusta kemarin apa? Nih, innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Selamanya. Siapapun orangnya yang masih suka berdusta, apalagi dia menikmati dustanya, hobi dusta, innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Selamanya. Seseorang itu kalau dia tidak mau meninggalkan dustanya, tidak taubatan nasuha tentunya, selamanya orang ini tidak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman, atau tidak akan bisa memiliki iman yang benar. Dan yang kedua, selamanya orang yang suka berdusta ini Bu, dia tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih. Berat Bu. Makanya termasuk sifat orang munafik, idza hadasa kadzaba. Kalau berbicara dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri. Nah, ini kan adil kan pertanyaan ini. Kalau saya bilang biasanya yang suka berdusta istri atau ibunya anak-anak, kan nggak enak. Wih, parah banget dua-duanya. Pertanyaan saya, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Alhamdulillah sudah mengalami kejujurannya. Sudah selesai lah urusannya kalau begitu ya. Cuman kalau ibu bilang suami, ya kalau ibu bilang suami, itu ada kelanjutan pertanyaannya. Ya, dulu nemunya di mana? Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau ada teman ibu loh, atau tetangga saudara ibu kok punya suami kok suka ngebohong, jengkelin, pelitnya ampun, nggak sholatnya berantakan, KDRT, suruh teman ibu buatin kopi dicampur dengan doa, biar menjadi doa, biar menjadi ruqyah, biar bisa menyadarkan, bisa dapat hidayah. Ya Allah, ya Allah. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sebenarnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Baik, sekarang yang keempat. Memang mestinya Bu Ayu satu pertemuan ya satu poin, ini langsung 3 kan, Masya Allah. Baik, yang keempat, yang menyebabkan rusaknya hati, yang keempat adalah al-bukhlu. Al-bukhlu kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, karyang. Yoni adonan baduto, adonan sampili karyang inyo, ondai mandelaiku. Sianan baduto
Sampili kari yang buru aban naik ko, narancana lah orang iko. Lo tanya sama Uni itu. Jadi orang tuh kalau masih suka berdusta, kalau pelit, kikir, bahil, pelit, medit, karat, kadengkut, sambil karang, ini orang ini mesti buruk. Sulit untuk baik, kecuali taubatan nasuh. Coba ibu lihat ayat tentang kikir Ali Imran dan 180 dan At-Taubah ayat yang ke-35. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ali Imran 180. Bismillah. Alhamdulillah. Silakan, siapa nak kasih baca? Ya. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan ini akan dicalonkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bu, kikir itu nggak baik, buruk kata Allah. Makanya ibu jangan percaya kalau ada yang mengatakan, ibu apa ya rahasianya kok ibu setiap 2-3 bulan sekali kok bisa umroh? Itu apa ya rahasianya? Apa yang nggak ada deh? Oh mungkin karena aku pelit kali. Jangan percaya, jangan percaya. Bu, yang kita makan airnya jadi kotoran, yang kita pakai airnya usang rusak, yang kita amalkan sedekahkan, itulah yang menjadi penolong penyelamat kita di alam kubur sampai akhirat nanti. Amin. Ya. Maka sering saya ulang-ulangi, harta terbagi menjadi 3, milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah kalau kita gunakan untuk ibadah, infak, sedekah di jalan Allah. Harta milik kita kalau untuk senang sana, ajang sini, ajang situ. Harta milik syaitan kalau digunakan untuk maksiat dan dosa. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya orang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, gampang sekali dia keluarkan harta di jalan syaitan. Sulit sekali keluarkan harta di jalan Allah. Itu orang yang akan binasa, celaka. Nauzubillah min. Baik, ibu lihat sekarang At-Taubahnya ayat 35. Surat At-Taubah, Quran saya surat yang ke-9. Sama ya? Ayat 35. Memang Bu, perjuangan hari ini siang ini agak ada kantuk-kantuk ya Bu ya. Sebetulnya kalau ada yang kantuk Bu, Ibu cukup lakukan satu ucapan dan gerakan, insya Allah itu akan bangun di samping Bu. Cukup katakan sikuten gitu Bu. Ya. Ya, jadi kalau ada yang kantuk, sikuten gitu. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Padahal ustadznya sudah dengan cara sana, cara sini loh. Nanti kalau udah selesai langsung ibu-ibu kita akhiri. Wah, insya Allah, ya Allah. Ayo dibacakan. Silakan Bun. Ayo. At-Taubah ayat yang ke-35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dan menggunakan gerhana. Lalu dengan itu dikadahi lambung dan tubuh mereka. Supaya dikatakan kepada mereka, inilah harta rendah yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Rasakanlah. Ibu ditanya, kita sedekah terus sampai kaya atau nunggu kaya baru sedekah? Kenyataannya ketika ibu sedekah itu sudah kaya sebetulnya.
Karena ibu sudah nggak punya sifat kikir. Tapi saya kok, nah ini kok bicara lagi berarti kurang syukur. Bu, kalau ambil 2,5% dari 1 juta cuma 25.000. Artinya sudah menggugurkan kewajiban. Padahal sahabat Nabi itu saking dermawannya, Bu. Mereka merasa malu kepada Allah, merasa belum bersyukur kepada Allah, merasa belum cinta kepada Allah kalau yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah itu sama. Artinya kalau untuk kepentingan makan 1 juta, ya infaknya 1 juta, itu sahabat Nabi. Memang makopnya tinggi ya, kita nggak nyampe. Jauh belum. 2,5% dari 1 juta cuma 25.000. Sekarang saya tanya, di dompet ibu, di kantong ibu ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang masuk kota infak yang mana? Kalau masuk yang kota infaknya 2.000, ibu ke WC umum itu berapa? Astagfirullahaladzim. Bu, itu perlu pembiasaan. Makanya betul ada kota infak. Misalkan di rumah itu ada untuk apa istilahnya sedekah subuh itu, soal diberikannya bulan depan tidak ada masalah, biar melatih kita. Karena memang kedermawanan itu butuh pelatihan, Bu. Butuh pembiasaan. Kata kuncinya bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Kikir itu penyakit loh, Bu. Menghancurkan hati. Orang juga nggak suka. Waduh, kalau pergi piknik bareng-bareng semangat banget. Wah, kalau makan dia yang mahal-mahal. Habis makan terus dia ke toilet lama banget. Terus udah selesai terus pulang-pulang bayarnya udah dibayar. Masa sih udah dibayar? Ya Allah, baik banget katanya. Pura-pura buka-buka. Ada nggak yang model kayak gitu? Teman ibu ya? Astagfirullahaladzim. Bu, saya tuh punya jamaah ya. Saya sendiri kalah dan saya sendiri akhirnya belajar dengan bapak ini. Kalau sekali waktu ngegoes tuh, Bu ya. Ada kadang-kadang 10 orang, kadang ya 8 orang, kadang enggak tentulah. Kadang-kadang ya sesempatnya aja. Ya. Itu habisnya sebetulnya olahraganya ringan aja, habis itu ya kulinernya lah intinya gitu ya. Itu kalau udah ke kuliner tuh, Bu, entah yang lontong, entah yang apalah begitu ya. Bapak itu terus terang saya belajar juga. Dia datang ya. Kita kan biasanya pesan-pesan makan ya. Dia sudah nitip uang dulu, Bun. Ketika kita mau bayar, udah ada yang titip tadi. Ya bapak itu. Akhirnya setelah tahu begitu, asalkan lagi gantian. Tapi saya sering kalahnya saya. Karena bapak itu ngambil porsi, memang dia kuat juga sih fisiknya, ya. Dia datang lebih dulu dan dia tidak nitip uang dulu. Kita yang mengikut udah ada. Seringnya kalah. Pernah untuk mengalahkan dia kayak gini. Antum tuh kalau amal soleh kok bagi-bagi, jangan antum monopoli. Tolong kali ini saya ya. Ya akhirnya ya sudah. Ya itu jiwa loh, Bu ya. Dia nggak orang kaya nggak. Ya cukuplah, biasalah begitu, Bu. Tapi itu jiwa. Saya harus akui memang ini kan jiwa yang baik ini. Dan Nabi mengajarkan kepada kita yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Masih ingat kata pengingat dari Ustaz Akhlis? Siapa yang masih ingat kata pengingat dari Ustaz Akhlis? Kata pengingat yang mana? Kata pengingat yang mana? Seorang muslim mukmin yang baik, dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis najis. Itu kata Ustadz Akhlis, berarti bukan hadis. Ya. Loh,
Saya betul Bu, kita perlu belajar kok. Makanya di antaranya kita bisa belajar dari membaca biografi orang-orang yang dermawan, orang yang baik. Itu akan menggugah hati kita. Bu, perhatikan. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung diri kita sendiri dengan minta pertolongan kepada Allah. Kalau itu suatu buruk pada kita, buang. Enggak. Saya akan mulai. Gak usah pedulikan orang ini dan itu, dikatakan ini, dikatakan itu. Giliran ada temennya Bu yang ngeri lagi nih, ada temennya sudah berubah menjadi baik. Mohon maaf ya, secara ekonomi mungkin gak lebih baik dari kita misalkan, tapi kok dia tiba-tiba infaknya banyak gitu Bu ya. Ya dia lihat itu so infak banyak. Orang miskin aja gaya infaknya banyak. Jelek banget kan itu Bu. Kalau gambaran riya, tahu gak gambaran riya? Gambaran riya itu misalkan dari Mama Sadam ini kotak infaknya muter. Nanti kan akan kesini gitu kan. Tolong dong kotak infaknya, tolong. Sambil ditampain 100.000-nya. Tolong dong kotak infaknya. Padahal nanti juga nyampe. Ya. Ada list diedarkan, ya. Ya. Muter. Udah, terus giliran dia, kamu berapa? Kayaknya udah cukup deh, ini aku nggak usah deh. Ya. Kalau ada temennya yang infak banyak diomongin, ada yang infaknya apalagi sedikit, wong yang banyak aja diomongin, padahal dia sendiri belek. Nah, itu jiwa Bun. Ya. Nih kita belajar dari sahabat Nabi, dia yang memberi, yang berterima kasih. Dia nggak pernah mengingat kebaikan yang pernah ditanam, tapi dia ingat selalu kebaikan orang yang pernah dilakukan pada dirinya. Orang yang punya jiwa dermawan nggak kikir ya, salah satunya begitu. Ya, maka yang disebut dermawan orang yang suka memberi, membantu, menolong tanpa pamrih, kecuali hanya rahmat ridha Allah, pahala dari Allah saja. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Ya Allah. Ya. Jadi kita rubah Bu, harus begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah keadaan seseorang atau satu kaum sehingga kaum tersebut mampu merubah dirinya sendiri. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Kok saya masih ingat yang cerita itu ya Bu ya, yang 4 anak SMP ya, 4 SMP cukur, yang 2 udah maju cukur, yang 2 lagi ya temennya ya sama yang lainnya sedang antri, ya sama-sama pegang HP, main HP. Tiba-tiba blek, dikira temennya ngantuk, dibangunin sudah meninggal. Maka jangan tertipu dengan yang namanya sehat Bu. Orang mati nggak harus sakit. Ada kan yang kakek neneknya sehat, cucunya meninggal, kan ada kan? Ada yang anaknya meninggal, bapak ibunya sudah lama banget meninggalnya. Tapi kan ada yang sudah sakit di rumah sakit lama, yang besok sudah banyak yang mati, dianya nggak mati-mati. Ada juga kan kayak gitu. Ya emang belum waktunya. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena orang mati nggak harus tuh. Terus pertanyaannya, ibu ini masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Ibu ini nggak marah aja udah tua. Apalagi kalau alhamdulillahnya ya, saya sampai hari ini belum pernah ngelihat ibu-ibu di sini marah tuh belum. Dan saya nggak mau ngelihat ibu marah. Jadi marahnya di mana? Istighfar Bun. Udah diajarin tadi itu ramah enggak sekarang, malah sekarang. Bu ya, yang tadinya suami agak jengkel melihat istrinya misalkan, atau melihat suaminya jengkel tapi kemudian berubah agak membaik aja, agak lembut, itu mesti ya Allah nilai tersendiri tuh ya Allah, seperti haus disiram air ya Allah. Ya. Biasanya dipanggil Ma,
Iya sayang. Iya ntar. Nggak lagi gitu. Sudah ngaji. Kan gitu kan? Alhamdulillah. Ma, sedang menuju. Masya. Ibu. Ya, ibu-ibu itu geraknya cepat yang baik aja. Seperti ibu itu loh. Gerak ibu itu yang cepat itu contohnya kan lagi nyetrika, lagi nyantai, lagi ngapa tiba-tiba misalkan apa? Paket. Iya, langsung gitu. Tapi ketika ada COD, Pak, COD, Pak, tolong, Pak. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Oh gitu ya, Masya Allah. Oh gitu ya. Bu, kita berubah untuk menjadi baik karena untuk menjadi surganya apa? Untuk menjadi penghuni surganya Allah itu harus kita memantaskan diri kita. Nggak usah lagi ngomong orang lain dah, fokus dengan diri kita. Sholat kita ada yang masih berantakan, baca Quran kita masih jarang, rajinnya bangun malam bukan sholat malam. Kenyataannya kan begitu. Nah, astagfirullahaladzim ya. Baik, sampai 4 poin. Jadi masih ada 6 poin lagi ya. Sabar. Memang ngaji itu harus sabar. Ya. Contoh yang sabar itu siapa, Bu?